Hai warga 19 detik. Kali ini 19 detik akan membahas film fenomenal yang cukup bikin tegang, yakni Train to Busan 2 Peninsula. Film ini merupakan sequel film pertama yang dirilis 2016 silam. Film ini kembali disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Namun kali ini plot cerita akan berfokus mengenai kisah sedikit manusia yang berhasil selamat dari serangan gerombolan zombie. Namun seperti biasa guys, sebelum masuk videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari 19 detik selanjutnya. Oke, tak perlu berlama-lama, ini dia alur cerita film Peninsula Train to Busan yang kedua. Film Peninsula berawal dari seorang kapten marinir Jung Seok yang mengantarkan kakak perempuannya dan saudara iparnya Chulmin dan juga keponakannya Dong Hwan. Mereka akan pergi dengan kapal yang akan meninggalkan Korea Selatan. Dalam sebuah perjalanan, dia bertemu dengan keluarga dengan seorang anak kecil yang membutuhkan tumpangan. Namun dengan berat hati, Jung Seok meninggalkannya. Diberitakan bahwa wabah zombie yang ada di Korea sudah tidak bisa diantisipasi lagi, sehingga pertahanan militer dan pemerintahan Korea hancur dalam waktu yang singkat, termasuk juga kota Busan. Akhirnya, seorang pria terinfeksi dan berubah menjadi zombie dan menginfeksi banyak orang. Mendapati kabar tersebut, Jong pun berlari ke dalam kabin kapal, di mana di sana terdapat kakak perempuannya dan juga keponakannya. Namun semuanya terlambat. Dong Hwan, anak dari kakaknya, sudah terinfeksi dan juga para pengungsi lainnya. Cerita dilanjutkan 4 tahun kemudian di Hong Kong. Jung Seok dan kakak iparnya berhasil selamat dan mereka menjadi gelandangan di Hong Kong. Di suatu malam, sejumlah gangster menyambangi tempat tinggalnya. Mereka membawa Jong kepada bosnya. Mereka juga dijanjikan uang yang sangat besar sebagai imbalannya. Mereka dijanjikan uang yang sangat besar. Akhirnya mereka menyetujuinya. Mereka berangkat dengan menggunakan motorboat. Mereka berhasil mendarat di Incheon dan kemudian menuju Seoul untuk menyelesaikan misi yang diemban. Sesampainya di Semenanjung, mereka melihat sejumlah tulisan yang berbunyi, "Tuhan telah meninggalkan kita." Mereka kemudian menemukan sebuah truk. Jong kemudian memeriksanya. Namun itu bukanlah truk yang dimaksud. Jong dan teman-temannya kembali melanjutkan pencarian hingga mereka menemukan truk yang dimaksud. Jong dan teman-temannya kemudian mengecek kondisi truk. Dan benar saja, di dalamnya terdapat uang yang sangat banyak. Mereka pun kemudian membawa truk tersebut. Namun di kabin dalam truk terlihat ada sesosok mayat. Mereka kemudian memeriksanya. Dan tak diduga, ternyata itu adalah zombie pun datang berisi uang tersebut. Namun tiba-tiba terdengar tembakan flare yang menyebabkan zombie berdatangan mengejar mereka. Kedua rekan satu timnya tewas karena kecelakaan. Namun beruntung bagi kakak ipar Jong yaitu Chulmin selamat dengan masuk ke dalam box truk tersebut. Jong pun melawan para zombie hingga tiba-tiba datanglah seorang wanita muda dan anak kecil yang menyelamatkan Jong. Di scene ini kalian akan diperlihatkan keahlian menyetir seorang bocah yang sangat mahir dengan menabrakkan mobilnya kepada ratusan zombie. Kemudian datanglah segerombolan orang dan mereka membunuh salah satu rekan Jong yang masih hidup namun sudah terinfeksi.
Menyadari ada seseorang di dalam box truk, mereka kemudian membawa truk tersebut ke markas mereka dan menyandra kakak ipar Jong, yaitu Chul Min. Sementara itu, Jong yang pingsan dibawa kedua bocil tersebut ke markas mereka. Di sana Jong tersadar. Dalam pandangannya, Jong melihat seorang kakek tua yang berada di markas tersebut. Hingga akhirnya seorang wanita datang dan Jong mengenalnya. Ya, dia adalah seorang wanita yang dulu pernah meminta tolong pada Jong. Namun, Jong meninggalkan mereka berdua. Kakek tua itu terus-menerus menelpon menggunakan radio komunikasi untuk meminta bantuan kepada seseorang bernama Jen. Kakek itu sangat yakin, katanya Jen pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Scene kemudian beralih pada kakak ipar Jong, yakni Chul Min, yang sedang disandra para pasukan unit. Terlihat di sana beberapa mayat bergelantungan. Sampai pada akhirnya Min berbicara pada Jong. Pasukan unit itu adalah militer yang ditugaskan untuk menyelamatkan warga sipil. Dia juga hampir gila dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya datang dan melaporkan bahwa anak buahnya menemukan sebuah truk berisikan uang. Kapten Seok pun kemudian memeriksa truk tersebut. Dia melihat sejumlah uang dan sebuah telepon satelit sama timnya. Kemudian Kapten Seok membuat perjanjian dengan para mafia tersebut untuk mengantarkan uang tersebut dan dirinya keluar dari tempat mengerikan itu, pasukan unit, para zombie. Namun akhirnya dia berhasil selamat dengan para tahanan yang tersisa. Sementara itu, Min dan anak-anaknya mulai menyusun rencana untuk mengambil truk yang berisikan uang dan juga telepon satelit dan pergi keluar dari Korea. Jong kemudian menceritakan pada Min bahwa dia pernah bertemu sebelumnya saat Min meminta bantuan, tapi Jong malah mengabaikannya. Gerak. Mereka sampai di markas pasukan unit dan menyusup melalui pintu darurat yang Min ketahui saja. Jong dan Min memulai misi. Akhirnya mereka berhasil masuk dan menemukan truk yang dimaksud. Mereka kemudian menemukan salah satu telepon satelit yang rusak. Tiba-tiba salah satu anak buah Kapten Seok datang dan Min menodongkan senjata ke kepala anak buah Kapten Seok tersebut. Jong kemudian pergi untuk menyelamatkan kakak iparnya yang sedang diadu oleh para pasukan unit. Di saat kakak iparnya akan diserang zombie, datanglah Jong untuk menyelamatkannya. Kemudian Jong berperang dengan para pasukan unit dan juga para zombie di sana. Di dalam pertempuran tersebut, kakaknya tewas tertembak oleh salah satu pas tersebut. Dalam keadaan terpukul, akhirnya Jong harus merelakan kakaknya mati dan pergi melarikan diri dengan Min. Cerita kemudian dilanjutkan aksi kejar-kejaran antara Jong dan Min dan juga para pasukan unit yang cukup seru. Di scene ini sangat menegangkan guys. Bukan hanya pasukan unit, namun juga para zombie yang menghalangi pelarian mereka. Satu persatu kendaraan pasukan unit berhasil dilumpuhkan oleh Jong dan Min dan juga anak-anak mereka. Akhirnya mereka berhasil lolos. Kemudian mereka menelpon para penjemput untuk bertemu di pelabuhan. Anak Min. Kemudian Kapten Seok menyandra salah satu anak Min dan memaksa Min dan Jong untuk menjatuhkan senjata mereka. Kapten Seok yang terjepit kemudian mengambil alih truk yang dikendarai Min ke arah kapal. Saat sampai di dalam kapal, rupanya para mafia itu hanya menjebaknya. Mafia itu kemudian menembak Kapten Seok sampai mati. Kemudian ratusan zombie masuk ke dalam kapal dan memakan para mafia tersebut. Di tengah kesedihan Min dan juga anak-anaknya, kemudian datanglah sebuah helikopter yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan di antara pasukan yang datang itu adalah Jen, orang yang diyakini kakek akan datang menyelamatkan mereka. Dan benar saja dia datang untuk menjemput. Kemudian Jong membawa anak-anak Min ke helikopter tersebut. Sementara Min yang terkena luka tembak
di kakinya akhirnya tertinggal. Min kemudian mengurung dirinya di sebuah kabin truk dan mengalihkan perhatian para zombie agar tidak mengejar anak-anaknya dengan cara menekan klakson truk tersebut. Di tengah keputusasaan, Min mencoba mengakhiri hidup dengan cara menembakkan senjatanya ke kepalanya. Namun sebelum semuanya terjadi, Jong kembali datang untuk menyelamatkan Min dari kepungan para zombie. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan film pun berakhir. Itulah ending dari film Peninsula. Bagaimana guys? Seru kan? Cukup menegangkan. Secara keseluruhan, menurut Mimin, film ini cukup bagus. Namun kayaknya lebih menegangkan tren tubusan yang Jika kalian punya pendapat lainnya, boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya guys. Sampai di sini dulu, Mimin pamit. Sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. Bye-bye.